Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sugiyoto Sumartono. Saya adalah spesialis yang diberikan kesempatan untuk merawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura pasien-pasien COVID. Hari ini saya akan mencoba menerangkan tentang hal-hal kaitannya dengan pemeriksaan swab PCR dan nilai CT value yang ada di hasil laboratorium. Coba membantu menerangkan tentang hasil laboratorium swab PCR untuk pasien-pasien yang dilakukan pemeriksaan pada pasien COVID. Jadi beberapa laboratorium itu ada yang mencantumkan nilai CT value, CV, CT value ya. CT value itu ada di lembaran di pemeriksaan PCR swabnya. Itu ada yang mencantumkan angka-angka 16, 17, 20, 35. Beberapa mesin-mesin PCR yang ada beredar di Indonesia itu membatasi angka-angkanya berbeda-beda. Ya, mereka ada yang memberikan kepekaan yang sangat sensitif, yaitu mereka menyatakan negatif bila CT value-nya di atas 40. Kemudian ada yang 38, ada yang ke 37, ada yang 36, ada yang 35. Tapi tidak bisa, jarang yang di bawah 35 karena sangat bias nantinya. Karena itu untuk angka CT value kapan dikatakan masih positif tadi, biasanya rata-rata di bawah 35 mereka positif. Tapi beberapa mesin yang sudah di atas 35, 40 dan lain-lain itu menyatakan bahwa dia sudah negatif. Karena itu sesuai dengan Permenkes yang terbaru, yang revisi kelima, CT value di atas 35 itu sudah tidak dianggap menyebarkan menular, maka diperbolehkan yang 35 di atas 35 itu dinegatifkan. Jadi maksudnya negatif dalam artian tidak menular, tapi kumannya masih ada sedikit, cuman tidak infeksius, tidak menular. Jadi yang pertama kali CT value memang kita mendeteksi kuman yang ada di dalam tubuh manusia, ya, yang bisa dideteksi dengan alat namanya PCR, polycellulose enriching daripada laboratorium. Lab ini memang ingin menunjukkan kadar kumulasi daripada kuman. Kumannya semakin banyak, berarti CT value-nya semakin rendah. Di bawah rata-rata di bawah 35 itu sangat infeksius. Ya. Nah, kemudian kuman ini sebetulnya bisa hidup di manusia itu karena ada reseptornya, ada inangnya, ada tempelannya. Nah, pada orang-orang yang tanpa gejala, kalau dia ada ada kumannya di dalam tubuhnya dan dia tidak menunjukkan gejala-gejala dia kelemahan tubuhnya, jadi imunitasnya masih kuat terus. Contohnya pada orang tanpa gejala OTG itu kalau dibiarkan dia tidak dilakukan apa-apa, imunitasnya baik, maka 10 hari kemudian dia akan mati sendiri, dia akan keluar dari tubuh manusia. Karena itu dari Permenkes yang baru, yang revisi kelima tadi dikatakan orang OTG 10 hari tanpa gejala loh ya, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada demam selama 10 hari itu betul-betul tanpa gejala, tanpa diare, tanpa pembauannya hilang, itu artinya bahwa dia sudah tidak menyebar kemana-mana. Nah, ditambah untuk gejalanya sendiri, kalau dia memang perlu sosialisasi ke rumah, biasanya diberikan waktu senggang 3-4 hari kemudian, jadi totalnya 14 hari gitu Ibu. Jadi itulah hubungan antara 10 hari, kenapa kok bisa dilakukan tanpa diperbolehkan pulang, dan kenapa 10 hari dinyatakan sudah mulai sembuh. Karena memang 10 hari itu badannya tidak bisa ditempeli lagi, sudah keluar sendiri, dia mati sendiri. Jadi kalau dulu pada awal-awalnya kita sepakat bersama-sama, ya oke,
14 hari orang tidak kemana-mana, di rumah semuanya, mungkin ya mati semuanya bersentak karena nggak ada yang ketularan yang baru. Tapi kan tidak sama, kemarin ada yang di sana PSBB, yang sana jalan, yang ini akhirnya semua pingpong. Jadi pindah kemana-mana itulah yang menyebabkan tidak bisa tepat 10 hari. Maka dikasih toleransi, paling enggak ya 14 hari. Baik. Tadi kan sudah dikatakan bahwa kuman itu mungkin ada perubahan setelah 10 hari. Maka rentang waktu yang boleh dilakukan pemeriksaan laboratorium itu adalah 10 hari. Dan itu ada di Permenkes revisi 5 tadi. Pada orang-orang tanpa gejala kalau melakukan pemeriksaan boleh 10 hari kemudian diperiksa. Tetapi kalau rumah sakit menggunakan waktu 10 hari, maka yang di rumah sakit itu tidak pulang-pulang. Maka rumah sakit memperpendek 5 hari. Jadi jadwal kita di PCR di rumah sakit itu adalah 5 harian, 5 hari diperiksa. Syukur-syukur sudah negatif kita pulangkan, ditambah jumlah isolasi kekurangannya yang kurang 10 hari ditambah 3 hari jadi 14 hari tadi. Jadi kurang 7 tambah 7. Itu artinya dia sudah nggak mula pada orang lain, tapi dia bisa sosial di rumah, dia lebih nyaman di rumah karena tidak dianggap bahwa dia orang stigma sakit di rumah sakit. Ya. Nah kemudian pada orang-orang yang 10 hari kemudian bolehkah dia di rumah? Boleh, tetapi tujuannya adalah untuk kepedeannya dia, bukan untuk dikombang-ambingkan bahwa boleh masuk tidak masuk. Insya Allah 10 hari tanpa gejala dia tidak akan menular kemana-mana. Itu sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Ada penelitian dari Boller, ada penelitian dari Wolf, ada macam-macam bahwa city value di atas 35 itu angka penularannya sangat kecil, 12%. 12 jadian orang 100. Ya, itu pun kadar kumannya juga rendah sekali. Dan diyakinkan nilai yang sisa dari 12% tadi itu adalah fosil-fosil yang mengambang yang sebetulnya tidak menular.